Aku nggak pernah nyangka kalau orang yang paling dekat sama keluarga, yang aku anggap ibu sendiri, bisa sekejam itu. Bayangan anak-anakku yang polos, suami yang nggak tahu apa-apa, ditumbalkan satu persatu demi pesugihan penglaris restorannya. Ya Allah, rasanya mau gila setiap kali ingat kejadian itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku punya semangat buat berbagi cerita seram lainnya. Hidupku dulu biasa aja teman-teman. Aku punya suami yang baik banget, namanya Arya. Terus 3 anak yang lucu-lucu. Budi, si sulung yang udah kelas 3 SD, Citra yang ceriwis, usianya 5 tahun. Sama Diki, si bungsu yang masih bayi, baru setahun lebih dikit. Rumah kami sederhana, tapi hangat dan penuh tawa. Mertuaku, Bu Ratna, juga orangnya kelihatan baik banget, ramah, dan sayang cucu. Dia punya restoran masakan Jawa di pusat kota. Namanya Warung Bu Ratna. Dulu, restorannya itu biasa-biasa aja, malah sering sepi. Aku kadang kasihan juga lihatnya, tapi itu dulu. Jauh sebelum semua mimpi buruk ini dimulai. Sekitar setahun yang lalu, tiba-tiba Warung Bu Ratna itu jadi ramai banget. Nggak masuk akal ramainya. Setiap hari penuh. Sampai ngantre panjang di luar. Aku sama Arya juga heran. Kok bisa secepat itu? Padahal nggak ada promosi besar-besaran atau apa. Kata Bu Ratna sih, dia cuma ganti resep sedikit, terus lebih rajin berdoa. Kami sih percaya-percaya aja. Malah ikut senang. Berarti mertuaku sukses kan? Arya juga jadi sering bantuin di restoran kalau lagi libur, biar ibunya nggak keteteran. Aku kadang ikut juga sama anak-anak. Bantu apa yang bisa, atau sekadar nemenin. Nah, dari situ, pelan-pelan hal aneh mulai terjadi. Awalnya cuma hal-hal kecil di rumah. Kayak Diki, bayiku itu, sering nangis tengah malam. Nangisnya aneh, bukan nangis haus atau popok basah. Kayak ketakutan gitu, badannya sampai gemetar. Aku peluk, aku nenangin, tapi dia malah nunjuk-nunjuk ke pojokan kamar. Matanya melotot. Aku pikir cuma karena mimpi buruk atau masuk angin. Tapi makin lama, makin sering. Terus, si Citra, anak keduaku, dia mulai sering ngomong sendiri. Awalnya aku pikir dia lagi main imajinasi. Kan anak kecil gitu. Dia bilang, dia lagi ngobrol sama teman baru. Aku tanya teman baru itu siapa. Dia bilang orangnya tinggi, senyumnya serem, suka kasih permen, tapi permennya bau. Aku langsung merinding dengernya. Permen bau? Aku periksa semua permen yang ada di rumah. Nggak ada yang bau aneh. Aku tanya Citra, permennya di mana? Dia cuma senyum terus bilang udah habis bunda. Aku coba nggak mikir macam-macam. Tapi rasa khawatir udah mulai muncul di dada. Yang lebih bikin aku kepikiran, kadang di rumah itu suka ada bau aneh. Baunya kayak kembang setaman yang udah busuk dicampur bau amis darah. Tapi baunya cuma sebentar, terus hilang. Aku cari-cari sumbernya. Nggak ketemu. Arya juga bilang nggak nyium apa-apa. Dia malah bilang, aku kecapekan, atau mungkin hidungku lagi sensitif. Aku jadi mikir, apa iya, aku cuma halusinasi? Tapi baunya itu nyata banget, menusuk hidung. Beberapa kali, aku juga ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari belakang. Bulu kudukku suka berdiri sendiri. Kalau lagi nyuci piring di dapur, tiba-tiba kaca jendela di depanku itu kayak nunjukin bayangan hitam lewat cepet banget di belakangku. Pas aku noleh, nggak ada apa-apa. Jantungku langsung deg-degan kencang. Aku coba cerita ke Arya. Tapi dia cuma ketawa. Bilang, kamu itu kebanyakan nonton film horor. Makanya jadi parnoan. Dia mah, emang gitu orangnya. Paling logis, nggak percaya hal-hal mistis. Aku jadi diem. Tapi dalam hati, makin gelisah. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena haus. Pas mau ke dapur,
Aku dengar suara cekikikan dari kamar Budi sama Citra. Aku pikir mereka bangun terus main, padahal besok sekolah. Aku buka pintu kamar mereka pelan-pelan, gelap banget. Cuma ada cahaya samar dari lampu tidur. Aku lihat Budi sama Citra lagi duduk di lantai, ngegambar sesuatu di buku gambar mereka. Mereka cekikikan. Tapi suara cekikikannya itu kok aneh, kayak bukan suara anak kecil pada umumnya. Agak berat, kayak orang dewasa yang nahan ketawa. Aku nyalain lampu kamar. Budi, Citra, kok belum tidur? Besok sekolah loh. Mereka langsung diem, kayak kaget. Aku lihat mereka, mukanya pucat. Ini lagi ngapain? Tanyaku. Citra langsung sembunyiin buku gambarnya di belakang punggung. Budi juga gitu. Dia langsung tiduran, terus pura-pura tidur. Matanya merem, tapi aku tahu dia belum tidur. Sini, Bunda lihat gambarnya. Kataku lembut. Citra ragu-ragu. Tapi akhirnya dia kasih juga bukunya. Pas aku lihat gambarnya, rasanya jantungku langsung copot. Citra gambar 5 orang, kayak keluarga gitu. Terus ada 1 orang tinggi besar di belakang mereka, mukanya serem banget, matanya merah menyala. Yang bikin aku ngeri, di dada 5 orang itu ada tanda silang merah, kayak dicoret. Terus di bawah gambar itu ada tulisan tangan Citra yang masih belepotan. Untuk teman baru. Di halaman sebelahnya, Budi gambar yang lebih parah. Dia gambar orang-orangan dari lidi. Terus dikasih kain merah di kepalanya, banyak banget. Kayak persembahan. Di sekeliling gambar itu ada tulisan yang sama persis, kayak di restoran warung Bu Ratna. Tulisan aksara Jawa kuno gitu. Tapi aku nggak ngerti artinya. Aku langsung gemetar. Tapi aku tahan, biar anak-anak nggak lihat. Ini siapa yang ajarin gambar ginian? Tanyaku. Suaraku bergetar. Citra cuman geleng-geleng. Teman baru yang suruh, Bunda. Katanya biar Bunda nggak sakit. Bunda nggak sakit sayang. Ini gambar apa sih? Itu gambar kita. Bunda sama Ayah, Budi, Diki. Nanti kita semua jadi punya teman baru, kayak punya Citra. Wajah Citra polos banget, tapi ucapannya bikin aku merinding sampai ke tulang. Aku langsung peluk mereka berdua. Erat-erat. Aku suruh mereka tidur. Terus aku bawa buku gambar itu ke kamarku. Arya masih tidur pulas di sampingku. Aku nggak berani bangunin dia. Aku cuma bisa nangis dalam diam. Peluk erat buku gambar itu. Perasaan nggak enak makin kuat. Kayak ada firasat buruk yang siap menerkam. Sejak malam itu, aku mulai perhatiin setiap gerak-gerik Bu Ratna. Dia memang makin sukses, restorannya makin ramai. Tapi kok ya, dia kelihatan makin kurus, matanya cekung, kayak kurang tidur. Tapi anehnya, energinya itu nggak habis-habis. Selalu semangat, selalu senyum. Tapi senyumnya itu loh, kadang kayak ketutupan sesuatu. Kayak ada beban berat di belakangnya. 1 minggu setelah kejadian buku gambar itu, Diki, bayiku, tiba-tiba demam tinggi. Badannya panas banget. Sampai kejang. Aku sama Arya panik luar biasa. Langsung bawa Diki ke rumah sakit. Dokter bilang, nggak ada gejala sakit yang jelas. Cuma demam biasa. Tapi Diki nggak bisa berhenti nangis. Nangisnya histeris. Terus kalau lihat ke arah pojok ruangan, dia langsung makin kencang nangisnya. Matanya merah, kayak ketakutan banget. Aku jadi makin yakin, ini bukan sakit biasa. Pas di rumah sakit, Bu Ratna datang jenguk, dia bawa buah-buahan. Pas dia ngelus kepala Diki, Diki langsung melotot ke Bu Ratna. Terus nangisnya makin kencang. Badannya sampai melengkung ke belakang. Bu Ratna langsung narik tangannya. Mukanya jadi aneh. Kayak kaget, tapi buru-buru dia nutupin ekspresinya. Kenapa Diki? Nak, nggak kenal nenek ya? Kata Bu Ratna, suaranya dipaksa lembut. Enggak Bu, Diki emang lagi rewel banget dari kemarin, jawabku. Padahal dalam hati aku udah curiga. Diki itu biasanya anteng banget kalau sama neneknya. Bu Ratna cuma senyum tipis. Tapi matanya itu loh, kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Setelah Diki agak mendingan, aku sama Arya bawa pulang. Tapi kondisinya nggak 100% pulih. Dia masih sering nangis tanpa sebab.
terus nggak mau digendong sama orang lain selain aku sama Arya. Kalau Bu Ratna datang, Diki langsung menghindar atau nangis. Aku nggak bisa lagi menepis semua keanehan ini. Teman-teman, aku mulai cari tahu tentang warung Bu Ratna. Restorannya itu udah ada dari zaman kakek neneknya Bu Ratna. Tapi selalu gitu-gitu aja. Nggak pernah maju pesat. Kenapa? Tiba-tiba sekarang bisa meledak gini. Aku inget cerita orang-orang tua dulu. Kalau ada usaha yang tiba-tiba sukses tanpa sebab, seringkali ada pesugihan di baliknya. Merinding aku mikirnya. Tapi apa mungkin mertuaku sendiri yang tega begitu demi uang? Aku mulai mencari informasi di internet tentang tanda-tanda pesugihan. Banyak banget yang bilang kalau pesugihan penglaris itu biasanya pakai tumbal. Dan tumbalnya itu seringkali dari keluarga sendiri. Biar nggak ketahuan, aku baca terus. Sampai badanku dingin semua. Tiba-tiba aku teringat gambar anakku. Gambar 5 orang yang dicoret silang di dada. 5 orang, itu keluarga kecilku. Aku, Arya, Budi, Citra, Diki. Total 5 jiwa. Aku langsung lemas. Kayak ditonjok sesuatu. Aku coba cerita lagi ke Arya. Tapi dia masih nggak percaya. Astaga, sayang, itu cuma kebetulan aja. Nggak mungkin ibu kita sendiri tega kayak gitu. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, kata Arya. Dia kelihatan marah waktu itu. Tapi semua ini aneh, Mas. Diki sakit. Citra ngomong sama teman baru. Bau aneh, bayangan hitam. Ini semua nggak masuk akal. Aku sampai nangis-nangis. Arya cuma bisa meluk aku. Tapi aku tahu dia nggak yakin sama omonganku. Dia cuma berusaha menenangkan aku aja. Karena Arya nggak percaya, aku putusin buat cari tahu sendiri. Aku harus membuktikan ini. Aku nggak bisa diem aja kalau anak-anakku dalam bahaya. Aku mulai menyelidiki setiap Bu Ratna datang ke rumah atau kami ke restorannya. Aku selalu perhatiin. Aku perhatiin setiap sudut restorannya. Setiap barang yang ada di sana. Suatu siang, aku sengaja ajak anak-anak ke restoran Bu Ratna. Alasanku mau jajan dan sekalian silaturahmi. Restoran ramai banget seperti biasa. Bu Ratna senyum lebar menyambut kami. Aku pura-pura asyik ngobrol sama Bu Ratna. Tapi mataku melirik ke sekitar. Bu, di sana itu kok ada ruangan yang selalu tertutup ya? Tanyaku sambil menunjuk ke sebuah pintu kecil di pojok belakang, dekat dapur. Pintu itu warnanya coklat tua. Kayak udah lama nggak dibuka, tapi kuncinya kelihatan baru. Bu Ratna langsung terdiam sesaat. Senyumnya agak pudar. Oh, itu cuma gudang kok, Nduk. Isinya perkakas bekas aja, udah nggak kepakai. Loh, kok dikunci rapat banget, Bu? Kayak ada barang berharga aja di dalamnya. Aku coba mancing. Iya, Nduk. Biar nggak ada tikus masuk. Kan banyak makanan di sini. Kuncinya juga cuma 1. Ibu yang pegang. Jawabnya, nadanya agak buru tiba. Aku cuma mengangguk-angguk. Tapi dalam hati, aku makin curiga. Kenapa cuma gudang tapi dikunci rapat banget dan cuma dia yang pegang kuncinya? Beberapa hari kemudian, aku dapat kesempatan. Bu Ratna minta tolong Arya buat bantu dia beli bahan baku dalam jumlah besar di pasar induk karena sopir pengirimnya lagi sakit. Arya harus berangkat pagi buta, dan Bu Ratna juga ikut buat milih-milih bahan. Berarti restorannya kosong untuk beberapa jam sebelum karyawannya datang. Itu kesempatan emas buat aku. Pagi itu, aku bilang ke Arya kalau aku mau antar anak-anak sekolah, terus mau mampir ke rumah temen. Padahal, rencananya aku mau ke warung Bu Ratna. Setelah Arya sama Bu Ratna pergi, aku langsung siap-siap. Aku titipkan Diki ke tetangga sebentar, terus aku antar Budi sama Citra ke sekolah. Setelah itu, aku langsung meluncur ke restoran Bu Ratna. Jantungku deg-degan sepanjang jalan. Aku takut ketahuan. Aku takut ketemu sama Bu Ratna. Tapi aku harus tahu kebenarannya. Kalau enggak, aku enggak bakal tenang. Sampai di sana, restorannya masih gelap dan sepi. Pintu depannya terkunci. Tapi aku tahu
Ada pintu samping yang sering Bu Ratna pakai buat masuk kalau dia mau bersih-bersih pagi-pagi. Biasanya pintu itu nggak dikunci kalau dia cuma ninggalin sebentar. Aku coba pegang gagang pintunya. Kaget banget, ternyata nggak dikunci. Aku masuk pelan-pelan, gelap dan sunyi. Cuma ada bau rempah masakan yang masih samar-samar. Tapi di tengah bau rempah itu, aku nyium bau aneh lagi. Bau amis darah bercampur bau kembang melati yang menyengat. Bau yang sama persis, kayak yang sering muncul di rumahku. Aku langsung merinding. Aku nyalain senter di HP-ku. Aku jalan pelan-pelan menuju pintu yang Bu Ratna bilang gudang itu. Semakin dekat ke pintu itu, bau amisnya makin kuat. Aku juga dengar suara-suara aneh dari balik pintu. Kayak ada bisikan-bisikan pelan, tapi nggak jelas ngomong apa. Kayak desisan-desisan, bulu kuduku langsung berdiri semua. Aku gemetar, tapi aku paksain diri buat maju. Aku harus tahu apa di balik pintu ini. Aku coba pegang gagang pintu. Ternyata terkunci. Sial. Aku coba cari cara. Aku ingat, Bu Ratna pernah bilang, kuncinya cuma dia yang pegang. Tapi apa dia bawa kuncinya? Atau dia simpan di suatu tempat di sekitar sini? Aku coba cari di laci meja kasir, di bawah pot bunga, dimanapun yang kira-kira bisa jadi tempat penyimpanan kunci. Nggak ada. Aku mulai putus asa. Tapi tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Di pojok ruangan ada tumpukan kayu bakar. Aku lihat ada sebuah kotak kecil di balik tumpukan kayu itu. Kotak kayu yang warnanya gelap, kayak disembunyikan. Tanganku gemetar pas ngambil kotak itu. Aku buka pelan-pelan. Di dalamnya ada selembar kain mori yang udah lusuh, terus ada beberapa gigi yang warnanya kuning kecoklatan, dan sebongkah kunci. Kunci yang sama persis kayak kunci pintu gudang itu. Jantungku langsung berdebar nggak karuan. Aku ambil kunci itu. Terus aku langsung menuju pintu. Tanganku gemetar pas masukin kunci ke lubangnya. Krek, pintu terbuka. Gelap. Baunya langsung menyengat. Bikin aku mual. Bau amis darah, kembang melati, dan bau anyir yang bikin perutku bergejolak. Aku nyalain senter HP-ku. Terus aku arahin ke dalam. Apa yang aku lihat di dalam ruangan itu bikin nafasku tercekat. Itu bukan gudang. Itu semacam ruang ritual. Di tengah ruangan ada semacam meja altar kecil dari kayu jati. Di atasnya ada kain batik motif kawung. Terus ada sesajen lengkap. Bunga 7 rupa, tumpeng kecil, kopi pahit, rokok kretek, pisang raja, sama darah. Darah segar yang masih menetes di piring. Di samping sesajen itu, ada cangkir kecil berisi air kembang. Di dinding ruangan, banyak banget tulisan aksara Jawa kuno yang sama persis kayak yang Budi gambar di bukunya. Di bawah tulisan itu, ada 5 buah foto yang ditempel. Mataku langsung membelalak. Foto itu, foto keluargaku, aku, Arya, Budi, Citra, dan Diki. Masing-masing foto itu, di dadanya ada goresan silang merah. Sama persis kayak gambar Citra. Di bawah foto-foto itu, ada mangkuk kecil yang isinya rambut, potongan kuku, sama potongan baju yang aku kenal banget. Itu baju tidur Budi, baju kaos Citra, baju bayi Diki, terus rambut sama kuku yang aku yakin itu milik Arya, dan aku langsung ambruk. Lemas gak bertenaga. Rasanya semua darah di tubuhku mengalir ke bawah. Otakku kosong. Jadi benar. Semua kecurigaanku benar. Mertuaku, Bu Ratna. Dia yang melakukan ini. Dia menumbalkan keluargaku sendiri demi penglaris restorannya. 5 jiwa. 5 jiwa keluargaku. Aku nangis tanpa suara. Tenggorokanku tercekat. Kakiku gemetar. Gak bisa berdiri. Aku merangkak mundur, menjauhi pemandangan mengerikan itu. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menyelamatkan anak-anakku, menyelamatkan Arya. Tiba-tiba, dari pojok ruangan, ada suara mendesis. Ses. Aku langsung berhenti bergerak,
Nafasku tertahan. Aku arahin senter HP-ku ke suara itu. Di sana, di pojokan yang gelap, ada sebuah patung kayu yang tingginya hampir 1 meter. Bentuknya serem banget. Kayak manusia tapi kurus kering, matanya merah menyala. Tangannya panjang, dengan kuku-kuku tajam patung itu. Matanya kayak hidup. Dia menatapku. Aku langsung teriak. Teriakanku tertahan di tenggorokan. Aku berusaha lari, tapi kakiku rasanya lumpuh. Patung itu seolah bergerak, matanya mengikutiku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bau anyir yang makin kuat, dan bisikan-bisikan yang makin jelas di telingaku. Jangan pergi, mereka milikku. Hahaha. Suara itu berat, serak, kayak suara orang tua yang udah lama nggak ngomong. Tapi itu bukan suara Bu Ratna. Itu suara dari patung itu. Aku nggak peduli lagi. Aku harus kabur. Aku paksa kakiku buat bergerak. Aku lari sekuat tenaga, keluar dari ruangan terkutuk itu, terus keluar dari restoran. Aku kunci lagi pintu sampingnya. Terus aku lari sekencang-kencangnya ke arah motor. Aku sampai lupa pakai helm, lupa nyalain lampu sein. Aku cuma mau jauh dari tempat itu. Sejauh-jauhnya. Sampai di rumah, aku langsung peluk Diki yang lagi bobok di kamar tetangga. Aku nangis sejadi-jadinya sambil peluk dia erat-erat. Aku nggak tahu harus ngapain. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini ke Arya? Bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargaku dari Bu Ratna yang kejam itu? Arya pulang sore harinya. Wajahnya kelihatan capek. Aku langsung tarik dia ke kamar. Aku ceritain semua yang aku lihat di restoran Bu Ratna. Aku kasih lihat dia buku gambar Citra dan Budi. Aku ceritain bau aneh, bayangan hitam, dan suara-suara itu. Aku ceritain semua yang aku temukan di gudang itu. Altar, sesajen, darah, patung, dan foto-foto kita semua yang dicoret silang. Arya awalnya nggak percaya. Dia bilang, aku cuma stres, halusinasi. Tapi pas aku nangis histeris, sambil nunjukin gambar anak-anak, dan cerita detail soal foto kita yang dicoret, dia mulai diam. Wajahnya berubah pucat. Dia lihat aku, matanya berkaca-kaca. Nggak mungkin, sayang. Ibu nggak mungkin sekejam itu. Bisiknya, suaranya bergetar. Aku lihat sendiri, Mas. Aku lihat semuanya. Patung itu bicara sama aku. Dia bilang kita milik dia. Aku teriak. Air mataku udah nggak bisa berhenti. Arya akhirnya percaya. Dia langsung panik. Kami berdua nggak tahu harus ngapain. Arya langsung mau pergi ke restoran. Mau konfront Bu Ratna. Tapi aku tahan. Jangan, Mas. Jangan sekarang. Kalau kita langsung ke sana, dia bisa curiga. Kita harus mikir cara lain. Kita harus cari tahu gimana cara mutusin pesugihan ini. Kataku. Malam itu, kami nggak bisa tidur. Aku sama Arya cuma bisa peluk anak-anak erat-erat. Aku terus-terusan berdoa, minta perlindungan. Aku takut banget. Setiap suara kecil bikin aku kaget. Setiap bayangan bikin aku parno. Aku bahkan gak berani buang air kecil sendiri. Arya juga kelihatan tegang banget. Dia terus-terusan ngelus rambut anak-anak. Tatapannya kosong. Besoknya, Arya izin gak masuk kerja. Dia ajak aku buat cari orang pintar yang bisa bantu kami. Kami datangi beberapa kiai. Beberapa orang yang katanya bisa bantu urusan begini. Tapi kebanyakan cuma geleng-geleng. Ada yang bilang pesugihan Bu Ratna itu sudah terlalu kuat. Tumbalnya sudah terikat. Ada yang bilang kami harus cari penangkalnya sendiri, tapi nggak tahu di mana. Kami pulang dengan hati hancur. Rasanya harapan makin tipis. Saat kami lagi putus asa, salah satu kiai yang kami datangi bilang, pesugihan itu pasti ada pantangannya. Cari tahu apa pantangan dia. Kalau pantangan itu dilanggar, kekuatannya bisa melemah. Dan setiap pesugihan pasti ada perjanjiannya. Di perjanjian itu tertulis tumbalnya siapa, kapan harus diserahkan. Aku langsung teringat tulisan aksara Jawa di dinding ruangan itu. Dan di buku gambar Budi, pasti itu perjanjiannya. Kami pulang
makin pusing. Tapi ada secercah harapan. Kami harus cari tahu pantangannya. Aku mulai mikir lagi tentang Bu Ratna. Apa yang dia hindari? Apa yang dia nggak suka? Aku ingat, Bu Ratna itu paling nggak suka kalau ada suara azan atau doa-doa yang dikumandangkan di dekat restorannya. Dia selalu bilang, bikin sepi pelanggan aja, Nduk. Aku dulu mikir itu cuma karena dia takut pelanggan gak nyaman. Tapi sekarang, aku yakin itu salah satu pantangannya. Aku sama Arya mulai menyusun rencana. Kami gak bisa langsung tuduh Bu Ratna. Apalagi dia mertuaku sendiri. Kami harus buktiin dulu. Kami harus coba melanggar pantangannya. Kami putusin buat coba dengan cara yang paling sederhana dulu. Mengaji. Malam itu, pas kami lagi makan malam di rumah, Bu Ratna datang. Dia bawa makanan dari restorannya, katanya buat kami. Diki langsung nangis kencang. Pas lihat Bu Ratna, Citra sama Budi juga langsung diam. Mukanya pucat. Kenapa ini cucu-cucu nenek? Kata Bu Ratna, tapi matanya melirik sinis ke arah Diki. Aku coba nenangin Diki. Mungkin ngantuk, Bu. Selesai makan, Arya bilang, dia mau ngaji bareng anak-anak. Itu bukan kebiasaan kami. Biasanya kami cuma sholat berjamaah aja. Bu Ratna langsung kelihatan gak nyaman. Loh, tumben banget, Nak. Biasanya juga gak gini. Kata Bu Ratna, keningnya berkerut. Iya, Bu. Biar anak-anak rajin aja. Biar berkah. Jawab Arya santai. Arya mulai ngaji surat-surat pendek. Kami semua ikut. Pas Arya ngaji surat Al-Fatihah, Bu Ratna langsung kelihatan gelisah. Dia terus-terusan lihat jam tangannya. Pas Arya mulai ngaji surat Yasin, Bu Ratna langsung berdiri. Aduh, Ibu harus pulang ini, Nduk. Ada urusan mendadak di restoran. Sudah malam juga, kalian lanjutin aja ngajinya. Kata Bu Ratna, buru-buru. Dia langsung pamit, tanpa senyum, tanpa ngelus kepala cucu-cucunya. Dia buru-buru pergi. Aku sama Arya saling pandang. Ternyata benar. Dia nggak tahan dengar suara ngaji. Itu pantangannya. Besok kita harus coba lagi, Mas. Lebih kencang, lebih sering. Kataku. Keesokan harinya, kami putusin buat bawa anak-anak ke masjid. Kami sholat berjamaah di sana. Terus kami ajak anak-anak ngaji bareng di teras masjid yang dekat sama rumah. Suara ngaji kami lantunkan cukup keras. Biar Bu Ratna yang kebetulan lagi lewat pas mau ke restoran dengar. Bu Ratna lewat, dia lihat kami dengan tatapan aneh. Dia nggak neger, cuma lewat gitu aja. Tapi wajahnya kelihatan kesal. Sore harinya, kami dengar kabar kalau warung Bu Ratna tiba-tiba sepi banget. Nggak seramai biasanya. Beberapa pelanggan yang mau masuk, tiba-tiba keluar lagi. Katanya makanannya jadi nggak enak, amis, terus ada bau bangkai. Aku sama Arya kaget, sekaligus senang. Berarti usaha kami berhasil. Kami terus-terusan ngaji di rumah. Setiap malam, setiap Bu Ratna datang, kami langsung mulai ngaji. Setiap dia lewat, kami juga ngaji. Restorannya makin hari, makin sepi. Bu Ratna mulai kelihatan stres. Matanya makin cekung, badannya makin kurus. Dia jadi sering marah-marah. Aku sama Arya sempat lega. Mikir ini semua akan selesai. Tapi kami salah. Teror itu nggak berhenti, bahkan makin parah. Suatu malam, pas aku lagi tidur, aku ngerasa ada yang narik kakiku. Aku langsung bangun, kaget. Aku lihat ke bawah, di ujung tempat tidur, ada bayangan hitam besar yang duduk di lantai. Bayangan itu punya mata merah menyala. Dia cuma duduk diam. Tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Aku coba teriak, tapi suaraku nggak keluar. Badanku kaku. Aku coba bangunin Arya, tapi dia tidur pulas banget. Kayak dipingsanin. Bayangan itu terus menatapku. Tatapannya kosong, tapi penuh ancaman. Aku cuma bisa nangis dalam hati. Berdoa sekuat-kuatnya. Sampai akhirnya, aku nggak kuat, aku pingsan. Pagi harinya, aku terbangun dengan badan lemas dan kepala pusing. Arya panik pas tahu aku pingsan. Aku ceritain lagi apa yang aku lihat.
Arya jadi makin takut. Kita harus segera cari cara, sayang. Ini nggak bisa dibiarin, kata Arya. Kami mutusin buat menemui kiai yang paling tua dan paling bijaksana di desa sebelah. Kiai itu terkenal sakti dan bisa ngobatin orang yang kena santet atau pesugihan. Kami ceritain semuanya, dari awal sampai akhir. Kiai itu mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk-angguk. Pesugihan penglaris itu memang kuat, apalagi kalau tumbalnya dari darah daging sendiri, kata kiai itu. Tapi setiap pesugihan punya celah. Kalian sudah benar dengan mengaji dan melanggar pantangannya. Tapi itu hanya melemahkan, belum memutus. Untuk memutusnya, kalian harus menemukan inti dari perjanjian itu dan merusaknya. Inti perjanjian? Tanyaku. Iya. Biasanya berupa benda pusaka, jimat, atau bahkan bagian tubuh dari tumbal pertama yang diserahkan. Lalu perjanjian itu ditulis di sebuah kitab atau kain. Kalian harus menemukan itu dan merusaknya dengan api atau air suci. Tapi hati-hati, penjaganya pasti akan sangat kuat. Jelas kiai itu. Kami langsung mikir ke gudang di warung Bu Ratna. Pasti inti perjanjiannya ada di sana. Kiai itu memberikan kami beberapa air yang sudah dia doakan dan garam kasar yang sudah diberkahi. Taburkan ini di sekeliling rumah kalian dan bawa ini saat kalian pergi ke sana. Semoga Allah melindungi kalian. Kami pulang dengan hati yang campur aduk. Aku tahu ini akan jadi pertarungan hidup dan mati. Aku harus kuat demi anak-anakku. Malamnya, kami taburkan garam dan air suci itu di sekeliling rumah. Anehnya, setelah itu, suasana rumah jadi terasa lebih hangat. Diki juga nggak nangis lagi. Seolah-olah ada perlindungan yang menyelimuti kami. Kami tahu, kami nggak bisa menunda ini lagi. Kami harus ke restoran Bu Ratna lagi. Kali ini, kami berdua. Tapi kami harus hati-hati banget. Arya berencana untuk pergi saat tengah malam. Saat Bu Ratna dan para karyawannya sudah pulang. Kami harus siap menghadapi apapun. Malam itu, jam 12 malam, kami berangkat ke warung Bu Ratna. Aku bawa air doa dan garam kasar dari kiai. Arya bawa pisau lipat kecil. Jaga-jaga. Jantungku berdebar kencang banget. Udara dingin menusuk tulang. Dan suasana jalanan sepi banget. Sampai di restoran, suasana gelap gulita. Kami masuk lewat pintu samping yang dulu aku pakai. Kami nyalain senter HP. Terus pelan-pelan menuju ruangan terkutuk itu. Baunya masih sama, amis dan anyir. Suara bisikan-bisikan juga mulai terdengar lagi. Pas kami buka pintu ruangan itu, patung di pojok ruangan langsung menatap kami. Matanya merah menyala. Suara desisan makin kuat. Beraninya kalian kembali. Kalian akan mati di sini. Suara berat itu terdengar lagi. Arya langsung maju di depanku. Dia berani banget. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil keluarga kami. Teriak Arya. Patung itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya menoleh ke arah kami. Tangan panjangnya yang berkuku tajam terangkat, menunjuk ke arah kami. Aku langsung baca doa-doa yang aku tahu, sambil menaburkan garam kasar ke arah patung itu. Syes, patung itu kayak kesakitan. Dia mengeluarkan suara desisan yang makin keras, dan matanya makin merah. Aku lihat ke altar. Kain batik, sesajen, darah, dan 5 foto kami yang dicoret silang. Di bawahnya, aku lihat ada sebuah kitab tua yang warnanya coklat gelap. Itulah pasti inti perjanjiannya. Mas, itu kitabnya. Kita harus hancurkan. Teriakku. Arya langsung lari ke arah altar. Patung itu bergerak makin cepat. Dia kayak mau menyerang Arya. Aku langsung lempar air doa ke arah patung itu. Patung itu langsung mengeluarkan suara jeritan yang memekakan telinga. Terus badannya berasap. Arya berhasil meraih kitab itu. Dia langsung membuka halamannya. Di sana ada tulisan aksara Jawa kuno yang sangat rumit. Dan di bagian bawahnya ada cap jari darah dan tanda tangan Bu Ratna. Ini dia. Ini perjanjiannya, kata Arya.
Tiba-tiba, dari belakang kami, terdengar suara Bu Ratna. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Kami berdua langsung kaget. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Dia pasti mengikutiku dari tadi. Atau punya firasat buruk. "Bu, apa-apaan ini? Ini semua perbuatan ibu," teriak Arya. Bu Ratna tertawa. Tawa yang mengerikan, tawa putus asa. "Kalian sudah tahu ya?" "Iya, ini ibu yang melakukan. Demi kalian, demi keluarga kita, demi kami. Ibu menumbalkan kami demi kekayaan ibu," teriakku. "Kekayaan? Ibu lakukan ini agar kalian bisa hidup enak, agar restoran kita maju, agar Arya punya pekerjaan, agar kalian tidak menderita." Bu Ratna berteriak. Air matanya mengalir, wajahnya kelihatan gila. "Ini bukan cara yang benar, Bu. Ini dosa besar," kata Arya. "Apa kalian tahu penderitaan ibu dulu? Ibu nggak mau kalian merasakan penderitaan itu lagi," teriaknya. Tiba-tiba, dari patung itu, muncul bayangan hitam yang melesat cepat ke arah Bu Ratna. Bu Ratna langsung terhuyung. Dia jatuh ke lantai. Bayangan itu masuk ke dalam tubuhnya. Bu Ratna langsung berdiri lagi. Tapi kali ini wajahnya berubah. Matanya merah menyala. Senyumnya menyeramkan. Suaranya bukan lagi suara Bu Ratna, tapi suara berat dari patung itu. "Kalian tidak akan bisa menghancurkan perjanjian ini. Mereka milikku. Kalian semua akan mati." Suara itu menggelegar di ruangan. Arya langsung memegang kitab itu erat-erat. "Aku tahu kami nggak punya banyak waktu." Patung itu, atau lebih tepatnya, entitas yang merasuki Bu Ratna, langsung menyerang kami. Dia melayang ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Aku langsung teriak ke Arya, "Bakar, Mas! Bakar kitabnya!" Arya nggak pikir panjang. Dia langsung nyalain korek api yang dia bawa, terus dia bakar kitab tua itu. Api langsung menyambar cepat, membakar halaman-halaman perjanjian. Begitu kitab itu terbakar, entitas yang merasuki Bu Ratna langsung menjerit kesakitan. Jeritannya melengking, memekakkan telinga. Tubuh Bu Ratna melayang. Terus dia terjatuh ke lantai. Api dari kitab itu tiba-tiba membesar, melalap patung kayu itu juga. Patung itu berasap, terus perlahan-lahan hancur jadi abu. Ruangan itu dipenuhi asap, bau gosong bercampur bau amis darah yang makin pekat. Aku sama Arya terbatuk-batuk. Pas asapnya menipis, kami lihat Bu Ratna tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi matanya sudah kembali normal. Dia sudah tidak dirasuki lagi. Kami langsung menghampiri Bu Ratna. Dia terisak-isak. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu," katanya lirih. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku memeluknya. Meskipun masih ada rasa takut dan sakit hati yang luar biasa. Dia ibu mertuaku. Tapi dia juga hampir membunuh keluargaku. Setelah itu, kami bawa Bu Ratna pulang. Kondisinya sangat lemah, baik fisik maupun mental. Kami ceritain semua yang terjadi ke keluarga besar. Tentu saja mereka kaget luar biasa. Gak ada yang menyangka Bu Ratna bisa melakukan hal keji itu. Restoran Bu Ratna bangkrut dalam hitungan hari. Gak ada lagi pelanggan yang datang. Bahkan makanannya basi begitu saja. Gak bisa dijual. Semua keajaiban itu lenyap seiring hancurnya perjanjian pesugihan. Bu Ratna dirawat di rumah sakit jiwa. Dia sering berteriak-teriak minta maaf, terus-terusan menyebut nama anak-anakku, kayak dihantui rasa bersalah yang teramat sangat. Kata dokter, dia mengalami depresi berat dan halusinasi akibat tekanan yang dia alami. Keluarga kami memang selamat, teman-teman, tapi luka di hati kami nggak akan pernah hilang. Anak-anakku memang nggak ingat detail kejadiannya, tapi mereka masih sering takut kalau lihat orang asing. Diki masih suka nangis kalau ada suara aneh. Dan aku selalu dihantui bayangan patung bermata merah itu. Bayangan ruang ritual yang mengerikan dan wajah Bu Ratna yang dirasuki. Aku nggak tahu
Apakah kami akan bisa memaafkan Bu Ratna sepenuhnya? Tapi aku tahu satu hal. Aku akan melindungi keluargaku dengan sekuat tenaga. Aku akan selalu waspada. Karena terkadang, kejahatan itu datang dari orang yang paling kita percaya dan dari tempat yang paling gak kita duga. Teror pesugihan dan penglaris yang hampir merenggut 5 jiwa keluargaku ini akan jadi kenangan pahit yang tak akan pernah kulupakan selamanya. Setelah kejadian mengerikan itu, hidup kami memang gak lagi sama. Bu Ratna, ibu mertuaku, benar-benar harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dia sering berteriak-teriak minta maaf, terus-terusan menyebut nama anak-anakku, kayak dihantui rasa bersalah yang teramat sangat. Dokter bilang, dia mengalami depresi berat dan halusinasi akibat tekanan yang dia alami. Setiap kali aku jenguk, dia cuma bisa nangis, matanya kosong. Kadang dia malah nunjuk-nunjuk ke arah kosong di sampingku, bilang itu dia. Itu yang suruh aku. Dia minta lebih banyak, aku cuma bisa memeluknya. Meskipun dalam hati, rasa takut dan sakit hati itu masih luar biasa besar. Restoran Bu Ratna bangkrut dalam hitungan hari. Gak ada lagi pelanggan yang datang. Bahkan, makanan yang dimasak di sana seringkali basi begitu saja. Gak bisa dijual. Ada rumor yang beredar di desa, kalau restoran itu angker. Banyak yang bilang, lihat bayangan hitam mondar-mandir di dalamnya, atau dengar suara tawa cekikikan dari dalam. Semua keajaiban yang dulu bikin restorannya ramai itu lenyap seiring hancurnya perjanjian pesugihan itu. Kami sekeluarga memang selamat teman-teman. Aku sama Arya mencoba sekuat tenaga buat kembali menjalani hidup normal. Tapi luka di hati kami nggak akan pernah hilang. Anak-anakku, terutama, masih sangat terpengaruh. Budi, si sulung, dia jadi pendiam banget. Sering melamun. Kalau malam, dia sering kebangun, terus bilang dia lihat nenek di pojok kamarnya. Tapi neneknya itu mukanya serem. Matanya merah. Citra, anak keduaku. Dia memang udah gak ngomongin teman baru lagi, tapi dia jadi sering menggambar sesuatu yang aneh. Gambarnya selalu bayangan hitam tinggi dengan kuku-kuku panjang. Atau orang-orangan dari lidi yang ada kain merah di kepalanya. Setiap kali aku tanya dia gambar apa, dia cuma senyum tipis. Senyum yang bikin aku merinding, terus bilang, ini teman baru. Bunda, dia lagi marah. Aku selalu ngeri kalau dengar dia ngomong gitu. Diki, bayiku itu, dia paling parah. Dia jadi sangat sensitif. Kalau ada suara berisik sedikit, dia langsung teriak ketakutan. Kalau malam, dia nggak mau tidur. Kalau nggak dipeluk erat sama aku atau Arya. Matanya sering lihat ke arah pintu kamar, kayak nungguin sesuatu. Kami udah coba bawa mereka ke psikolog anak, tapi hasilnya nggak banyak. Psikolog bilang, anak-anak trauma berat. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar trauma biasa. Ini ada hubungannya sama makhluk itu. Sama pesugihan yang belum tentu benar-benar hilang sepenuhnya. Sejak kejadian di restoran, rumah kami jadi terasa aneh. Nggak sehangat dulu. Sering banget ada bau amis yang samar-samar, kayak bau darah basi bercampur melati busuk. Muncul tiba-tiba terus hilang lagi. Aku sering ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari sudut ruangan, atau ada bayangan lewat di ujung mata. Kalau lagi sendirian di dapur, kadang aku dengar suara cekikikan pelan dari belakang. Tapi pas aku noleh, nggak ada siapa-siapa. Jantungku selalu deg-degan kencang setiap kali hal-hal itu terjadi. Arya juga jadi sering melamun. Dia kelihatan capek dan tertekan banget. Dia sering kebangun tengah malam, cuma buat mastiin anak-anak baik-baik aja. Aku sering dengar dia bisik-bisik doa di samping tempat tidur anak-anak. Aku tahu dia sama takutnya denganku, tapi dia berusaha tegar demi kami. Suatu malam, aku lagi nyuci piring di dapur. Arya udah tidur. Anak-anak juga. Tiba-tiba, lampu di dapur kedap-kedip, terus mati. Gelap total. Aku langsung merinding. Buru-buru, nyalain senter HP. Pas senter itu nyala,
Aku lihat pantulan bayangan di jendela dapur. Bayangan hitam tinggi, kurus, dengan mata merah menyala, persis kayak patung di ruangan terkutuk itu. Dia berdiri di halaman belakang, di balik jendela. Aku langsung teriak, "Mas, Arya!" Arya langsung bangun, lari ke dapur. "Ada apa sayang? Kenapa?" Aku cuma bisa nunjuk ke jendela. Itu dia. Di luar, Arya langsung nyalain senter HP-nya. Dia arahin keluar jendela. Nggak ada apa-apa. Halaman belakang kosong. "Nggak ada apa-apa sayang, kamu cuma ketakutan," kata Arya. Tapi suaranya juga bergetar. Dia tahu aku nggak mungkin berhalusinasi. Lampu dapur tiba-tiba nyala lagi. Aku langsung lemas, gemetar hebat. "Aku lihat, Mas. Aku bersumpah aku lihat." Dia ngelihatin aku dari luar, kataku sambil nangis. Arya langsung peluk aku erat-erat. "Ses, udah, kita aman di sini. Ada aku." Meskipun dia mencoba menenangkan, aku tahu kami nggak aman. Entitas itu, dia masih ada. Dia belum pergi. Sejak malam itu, kami memutuskan untuk pindah rumah. Aku bilang ke Arya, "Aku nggak tahan lagi, Mas. Aku nggak bisa tidur nyenyak di rumah ini. Aku selalu ngerasa ada yang ngelihatin. Anak-anak juga nggak tenang." Arya setuju, kami jual rumah itu. Meskipun dengan harga yang agak murah, karena butuh cepat. Kami juga coba jual restoran Bu Ratna, tapi nggak ada yang mau beli. Semua orang udah tahu kalau tempat itu angker. Akhirnya kami biarin aja kosong, terbengkalai. Kami pindah ke kota lain, jauh dari desa itu. Kami berharap di tempat baru, kami bisa memulai hidup baru yang lebih tenang. Rumah baru kami lebih kecil, tapi kami coba buat senyaman mungkin. Aku pikir, dengan jarak yang jauh dari restoran dan desa itu, kami akan terbebas. Aku salah besar. Di rumah baru, awalnya memang terasa lebih tenang. Anak-anak juga kelihatan sedikit membaik. Budi mulai mau main sama teman-temannya di sekolah baru. Citra jarang lagi menggambar yang aneh-aneh. Diki juga nggak sesering dulu nangis tengah malam. Aku sama Arya sempat lega, mikir mungkin ini memang berhasil. Tapi ketenangan itu cuma sementara. Sekitar sebulan setelah kami pindah, hal aneh mulai terjadi lagi. Pertama, cuma suara-suara kecil, kayak suara benda jatuh dari kamar atas, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Atau suara pintu terbuka dan tertutup sendiri di malam hari. Aku selalu coba berpikir positif. Mungkin itu cuma tikus atau angin. Tapi Arya juga mulai nyadar. Suatu pagi, Arya lagi baca koran di ruang tamu. Aku lagi nyiapin sarapan di dapur. Tiba-tiba Arya teriak, "Astaga!" Aku langsung lari ke ruang tamu. "Kenapa, Mas?" Arya nunjuk ke meja kopi di depannya. Di atas meja itu, ada setangkai bunga melati yang udah layu. Baunya menyengat banget, bau melati yang campur bau anyir. Bunga melati itu nggak ada sebelumnya. Aku yakin banget, di rumah ini nggak ada pohon melati. "Dari mana ini?" tanyaku. Suaraku bergetar. Arya cuma geleng-geleng, wajahnya pucat. "Nggak tahu sayang. Tiba-tiba aja ada di situ." Aku langsung merinding. Bau itu, bau yang sama persis kayak yang sering muncul di rumah lama. Dan di ruang ritual Bu Ratna, dia ngikutin kami. Sejak saat itu, teror itu kembali dengan lebih intens. Budi mulai lagi melihat nenek di kamarnya. Kali ini, neneknya nggak cuma duduk diam, tapi dia ngomong. Dia bilang, "Nenekmu di sana menunggu. Kalian tidak bisa lari." Budi cerita sambil nangis sesenggukan. Aku langsung peluk Budi erat-erat. Jantungku rasanya mau copot. Kata-kata itu, "Kalian tidak bisa lari." Itu persis kayak yang diucapkan patung itu waktu kami di restoran. Citra juga. Dia mulai ngomongin teman baru lagi. Dia bilang, teman barunya itu sekarang suka datang ke rumah. Dia bilang, mau main sama Diki. Aku langsung ketakutan. Aku suruh dia nggak ngomong sama siapa-siapa lagi soal itu. Tapi Citra polos. Dia nggak ngerti. "Tapi dia baik, Bunda.
Dia kasih permen lagi, kata Citra. Terus dia nunjuk ke kantong bajunya. Aku langsung panik. Aku rogoh kantong bajunya. Di dalamnya ada permen warna-warni, tapi baunya aneh banget. Bau manis, tapi campur bau anyir. Aku langsung buang permen itu ke tempat sampah. Terus aku suruh Citra, jangan pernah lagi nerima apapun dari teman barunya. Diki, bayiku, kondisinya makin parah. Dia sering demam tinggi mendadak, terus kejang-kejang. Aku bawa dia ke dokter, tapi dokter nggak bisa nemuin penyebabnya. Dokter cuma bilang Diki lemah, imunnya turun. Tapi aku tahu, ini bukan karena sakit biasa. Ini perbuatan makhluk itu. Dia ingin mengambil Diki. Puncaknya terjadi suatu malam. Kami semua lagi tidur. Tiba-tiba, aku dengar suara jeritan Diki dari kamar. Jeritan histeris. Kayak ketakutan banget. Aku sama Arya langsung lari ke kamar Diki. Pas kami buka pintu, pemandangan di sana bikin darahku mendidih. Diki melayang di atas tempat tidurnya. Badannya melengkung ke belakang. Matanya melotot, terus dia teriak sekencang-kencangnya. Di bawahnya, di lantai, ada bayangan hitam besar yang bergerak-gerak. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa kuat. Arya langsung teriak histeris. Diki, lepasin anakku, setan! Dia langsung lari ke arah Diki, mau megang anaknya. Tapi pas dia mau pegang, ada kekuatan tak terlihat yang mendorong Arya sampai terpental dan membentur dinding kamar. Arya langsung tergeletak lemas. Aku panik luar biasa. Aku lihat Diki makin melayang tinggi, terus bayangan hitam itu makin membesar. Aku tahu kami akan kehilangan Diki. Aku nggak tahu dari mana aku dapat kekuatan. Aku langsung teriak sekuat tenaga. Lepasin anakku, bangsat! Jangan sentuh anakku! Aku lari ke arah Diki, mengabaikan bayangan hitam itu. Aku nggak peduli lagi. Aku cuma mau menyelamatkan anakku. Aku langsung memeluk Diki yang masih melayang. Pas tanganku menyentuh tubuh Diki, aku merasakan sengatan listrik yang sangat kuat. Hawa dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Aku bisa merasakan makhluk itu berusaha menarik Diki dari pelukanku. Aku peluk Diki erat-erat, sekuat tenagaku. Tiba-tiba, dari belakangku, ada suara Arya. Dia udah bangun. Dia pegang sebuah Al-Quran kecil yang dia bawa dari kiai dulu. Dia langsung bacain ayat-ayat suci dengan suara bergetar tapi lantang. Begitu Arya mulai ngaji, bayangan hitam itu langsung mengerang kesakitan. Jeritannya memekakan telinga, kayak suara ribuan makhluk yang disiksa. Diki yang tadinya melayang, perlahan-lahan turun, kembali ke tempat tidurnya. Aku langsung peluk dia erat-erat. Bayangan hitam itu mulai mengecil, terus dia lari ke arah dinding, berusaha menghilang. Tapi Arya terus-terusan ngaji. Suaranya makin kencang. Bayangan itu seperti terjebak. Dia nggak bisa menghilang. Dia terus-terusan mengerang, berusaha melawan. Aku lihat ke arah dinding. Ada sebuah retakan kecil di sana. Retakan itu kayak mengeluarkan asap hitam. Bayangan itu berusaha masuk ke dalam retakan itu. Itu dia jalannya, Mas. Tutup jalannya, teriakku. Arya langsung lari ke arah retakan itu. Dia ambil garam kasar yang dari kiai dulu, terus dia taburkan ke retakan itu sambil terus ngaji. Begitu garam itu menyentuh retakan, asap hitam itu langsung menghilang. Dan retakan itu kayak tertutup kembali dengan sendirinya. Bayangan hitam itu menjerit sekali lagi. Jeritan yang sangat panjang dan menyakitkan. Terus dia menghilang sepenuhnya. Suasana kamar langsung hening. Hawa dingin itu perlahan-lahan hilang. Diki tertidur pulas di pelukanku. Napasnya teratur. Aku sama Arya langsung terduduk lemas di lantai. Bersandar di dinding, kami berdua nangis. Nangis lega, nangis ketakutan, nangis putus asa. Dia belum pergi, Mas. Dia ngikutin kita, bisikku. Arya cuma bisa ngangguk-angguk. Tapi kita berhasil ngusir dia, sayang. Kita berhasil. Kami tahu ini belum berakhir. Makhluk itu, entitas yang disembah Bu Ratna,
Dia masih ada. Dia cuma diusir sementara. Tapi dia pasti akan kembali. Dia nggak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tumbal, dan tumbalnya adalah keluarga kami. Kami tahu, kami nggak bisa lagi mengandalkan diri sendiri. Kami butuh bantuan yang lebih besar. Kami harus mencari cara untuk menghancurkan makhluk itu selamanya. Bukan cuma mengusirnya sementara. Aku nggak mau lagi hidup dalam ketakutan. Aku nggak mau anak-anakku terus-terusan jadi target. Besoknya, kami kembali ke Kiai di desa yang dulu. Kami ceritain semua yang terjadi. Kiai itu mendengarkan dengan serius. Wajahnya kelihatan prihatin. Entitas itu memang sangat kuat. Dia sudah terikat dengan perjanjian darah. Selama darah keturunan Bu Ratna masih ada, dia akan terus mencari tumbal. Kata Kiai itu, aku langsung lemas. Berarti selama kami hidup, entitas itu akan terus menghantui kami, tapi bukan berarti tidak ada jalan. Setiap ikatan bisa diputus. Kalian harus mencari asal-muasal pesugihan itu. Siapa yang pertama kali mengikat perjanjian dengan entitas itu? Dan di mana perjanjian aslinya disimpan? Jelas, Kiai. Maksud Kiai, bukan hanya kitab yang kami bakar itu. Tanyaku, kitab itu hanya salinan atau bagian dari perjanjian? Pasti ada perjanjian utama yang lebih tua, yang mengikat garis keturunan. Perjanjian itu biasanya disimpan di tempat yang sangat rahasia, di tempat keramat, atau tempat yang punya energi kuat. Mungkin di tempat yang Bu Ratna sendiri tidak tahu persis. Kata Kiai, aku sama Arya saling pandang. Asal-muasal pesugihan, Kiai itu menyarankan kami untuk mencari informasi tentang leluhur Bu Ratna. Mungkin ada cerita-cerita lama yang bisa memberi petunjuk. Paling tidak, sementara ini, kalian harus memperkuat diri dengan ibadah. Jangan pernah berhenti berdoa. Selalu jaga kebersihan, lahir batin. Dan yang paling penting, jangan tunjukkan rasa takut kalian. Semakin kalian takut, semakin kuat dia. Pesan Kiai. Kami pulang dengan tugas baru yang sangat berat. Mencari tahu asal-muasal pesugihan itu yang sudah ada jauh sebelum Bu Ratna lahir. Kami mulai mencari tahu tentang silsilah keluarga Bu Ratna. Kami bertanya ke kerabat jauh, ke tetua desa, siapa tahu ada yang tahu cerita-cerita lama. Awalnya, kami nggak menemukan apa-apa. Semua orang cuma tahu kalau warung Bu Ratna itu udah ada dari dulu. Tapi nggak ada yang tahu soal pesugihan atau perjanjian darah. Sampai suatu hari, kami bertemu dengan seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa, namanya Mbah Darmi. Dia teman baiknya buyut Bu Ratna. Mbah Darmi ini udah sangat sepuh. Pendengarannya udah kurang, tapi ingatannya masih tajam. Kami ceritain kejadian yang menimpa keluarga kami. Meskipun kami harus hati-hati banget menceritakannya. Mbah Darmi diam sejenak. Terus dia ngangguk-angguk. Oh, jadi benar ya, dulu buyutmu Ratna, namanya Mbah Woro. Dia memang punya perjanjian dengan penjaga hutan. Katanya, biar warungnya ramai. Tapi harus ada tumbal setiap tahun. Mbah Woro itu dulu kaya raya. Tapi anak-anaknya selalu meninggal muda. Atau sakit-sakitan aneh. Jantungku langsung berdebar. Ternyata sudah dari dulu. Terus Mbah, perjanjiannya itu di mana? Tanyaku. Berharap Mbah Darmi tahu. Mbah Darmi mikir sebentar. Terus dia bilang, Mbah Woro itu punya sebuah keris pusaka. Keris itu katanya, yang jadi ikatannya. Dia selalu simpan keris itu di bawah pohon beringin tua di belakang warung. Kata Mbah Woro, keris itu nggak boleh diambil, nggak boleh dipindahkan. Kalau diambil, perjanjiannya akan putus. Tapi penjaga hutan itu akan marah besar. Dia akan menagih semua yang sudah diambilnya. Pohon beringin tua di belakang warung, aku langsung ingat. Di belakang restoran Bu Ratna, memang ada pohon beringin yang sangat besar dan tua. Kami belum pernah menyentuh pohon itu. Mungkin itu petunjuknya. Mbah Woro bilang, di bawah pohon itu ada peti kayu kecil. Di dalam peti itu ada kerisnya. Petinya dikunci.
Kuncinya disembunyikan di bawah batu yang paling besar di akar pohon itu, kata Mbah Darmi. Aku sama Arya saling pandang. Ini dia. Ini pasti inti perjanjiannya. Kami mengucapkan terima kasih ke Mbah Darmi. Pulang dari sana, kami langsung menyusun rencana. Kami harus ke restoran lagi. Kali ini, kami harus menemukan keris itu dan menghancurkannya. Tapi aku tahu ini akan jadi yang paling berbahaya. Jika kami benar-benar menghancurkan inti perjanjian, entitas itu pasti akan marah besar dan akan menyerang kami habis-habisan. Malam itu, kami nggak bisa tidur. Aku sama Arya terus-terusan berdoa. Aku juga menyiapkan segala sesuatu. Aku bawa tas kecil berisi Al-Quran, air doa dari kiai, garam kasar, dan sebuah golok kecil yang tajam. Arya juga menyiapkan diri. Kami nggak mau mengambil risiko lagi. Kami memutuskan untuk pergi saat tengah malam. Seperti sebelumnya, anak-anak kami titipkan ke tetangga yang kami percaya banget. Aku peluk mereka erat-erat sebelum berangkat. Aku nggak tahu apakah aku akan kembali lagi. Perjalanan ke desa itu terasa sangat panjang. Udara malam itu dingin banget dan langit gelap tanpa bintang. Sampai di sana, restoran Bu Ratna tampak mengerikan dalam kegelapan. Bangunan itu sudah bobrok, banyak coretan di dinding, kaca-kaca pecah. Aura mistisnya sangat terasa, bahkan dari luar. Kami masuk lewat pintu samping yang dulu. Suasana di dalam restoran gelap dan pengap. Bau anyir dan kembang melati busuk menyengat hidung. Suara bisikan-bisikan dan cekikikan terdengar dari sudut-sudut ruangan. Aku bisa merasakan tatapan mata yang tak terlihat mengawasi kami. Kami langsung berjalan ke arah dapur, menuju pintu belakang yang mengarah ke halaman. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pas kami keluar ke halaman belakang, pemandangan di sana bikin aku terkesiap. Pohon beringin itu ukurannya jauh lebih besar dan mengerikan dari yang aku ingat. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, kayak tentakel. Dan di bawah pohon itu, ada aura gelap yang sangat pekat. Pas kami mendekat, udara di sekitar pohon beringin itu terasa sangat dingin. Aku bisa merasakan hawa makhluk yang sangat kuat. Suara-suara aneh makin jelas terdengar, kayak erangan, bisikan, dan tawa serak. Arya langsung bacain ayat-ayat suci. Suaranya bergetar. Kami mulai mencari batu yang paling besar di antara akar-akar pohon. Kami tahu, kami harus hati-hati. Aku merasakan ada yang melayang-layang di atas kami. Kayak ada bayangan besar yang mengawasi. Bulu kuduku berdiri semua. Mas, aku rasa dia udah tahu kita datang, bisikku. Arya mengangguk. Wajahnya tegang. Kita harus cepat, sayang. Kami terus mencari. Sampai akhirnya, Arya menemukan sebuah batu yang sangat besar. Warnanya gelap, kayak udah tua banget. Kami coba angkat batu itu, tapi berat banget. Kami harus bekerja sama. Pas kami berhasil mengangkatnya, di bawah batu itu ada sebuah kunci kecil, warnanya hitam, udah berkarat. Ini dia kuncinya. Kami langsung mencari peti kayu kecil. Gak jauh dari situ, di antara akar-akar yang menjalar, kami menemukan sebuah peti kayu kecil yang udah lapuk. Peti itu tertutup lumut dan tanah. Kami coba buka dengan kunci itu. Krek, peti itu terbuka. Di dalamnya ada sebuah keris. Bentuknya sederhana, tapi auranya sangat kuat. Bilahnya hitam, gagangnya terbuat dari kayu yang juga gelap. Keris itu kelihatan kuno banget, dan dari situ memancar hawa dingin yang menusuk tulang. Pas Arya mau mengambil keris itu, tiba-tiba dari atas pohon beringin terdengar suara geraman yang sangat keras. Suara itu bukan suara binatang biasa, tapi suara makhluk yang sangat besar dan mengerikan. Dan kemudian, dari balik pohon, muncul sesosok bayangan raksasa. Bentuknya nggak jelas, kayak gumpalan asap hitam yang sangat besar, tapi punya dua mata merah menyala yang sangat besar. Kayak bara api, dia tinggi banget, melebihi pohon beringin itu. Aura jahatnya sangat pekat, bikin kami langsung lemas. Ini dia,
penjaga hutan itu, entitas yang disembah Bu Ratna. Dia mengeluarkan suara geraman lagi, dan kemudian dia berbicara. Suaranya berat, dalam, kayak suara dari dasar bumi. Beraninya kau mengambil milikku. Kau akan membayar dengan darahmu. Bayangan raksasa itu langsung melesat ke arah kami. Aku langsung teriak, hancurkan kerisnya. Mas, sekarang. Arya nggak buang waktu. Dia langsung mengambil keris itu, terus dia coba patahin. Tapi keris itu keras banget, nggak bisa dipatahin. Dia coba tikamkan ke tanah, tapi nggak mempan. Bayangan raksasa itu sudah sangat dekat. Dia mengayunkan tangan besarnya ke arah kami. Aku langsung mendorong Arya menjauh. Tapi aku sendiri terpental dan membentur pohon. Kepalaku pusing. Arya bangkit. Dia lihat golok kecil yang aku bawa tadi. Dia langsung ambil golok itu, terus dia letakkan keris di atas batu. Dan dia coba memukul keris itu dengan golok. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya keris itu patah, krek. Begitu keris itu patah jadi 2, bayangan raksasa itu langsung menjerit. Jeritan yang sangat mengerikan. Suara itu mengguncang seluruh desa. Pohon beringin itu langsung berguncang hebat. Daun-daunnya rontok. Tubuh bayangan raksasa itu mulai mengecil, berasap, dan perlahan-lahan menghilang. Tapi dia masih terus menjerit. Seolah-olah dia sedang ditarik paksa ke suatu tempat. Jeritannya terus terdengar. Makin lama makin menjauh. Sampai akhirnya hening. Pohon beringin itu langsung layu. Daun-daunnya rontok semua. Batangnya jadi kering. Peti kayu tempat keris itu disimpan juga hancur jadi abu. Semuanya terasa sunyi. Aku sama Arya terengah-engah. Badan kami gemetar. Kami berhasil. Kami berhasil menghancurkan inti perjanjian itu. Tapi kami tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Entitas itu memang sudah pergi. Tapi sisa-sisa energinya masih ada. Dan yang paling mengerikan adalah apa yang dikatakan Mbah Darmi. Penjaga hutan itu akan menagih semua yang sudah diambilnya. Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi pada kami? Kami buru-buru pulang. Badan kami penuh luka lecet dan memar. Kami langsung mandi dan ganti baju. Terus kami jemput anak-anak. Kami peluk mereka erat-erat. Bersyukur mereka selamat. Kami tahu teror ini mungkin sudah berakhir. Tapi bekasnya akan terus ada. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami menyadari sesuatu yang aneh. Sejak keris itu dihancurkan, Bu Ratna di rumah sakit jiwa, kondisinya malah makin memburuk. Dia jadi lebih sering berteriak histeris. Bahkan kadang dia menggigit perawatnya. Matanya selalu menatap kosong. Dan dia terus-terusan mengulang kalimat, "Mereka akan mengambilku. Mereka akan mengambilku." Kami jadi bertanya-tanya, apa mungkin yang ditagih oleh entitas itu adalah Bu Ratna? Apa mungkin karena perjanjiannya sudah hancur, dia yang menjadi tumbal terakhir? Rasa bersalah dan sedih menyelimutiku. Aku tahu Bu Ratna sudah melakukan hal yang sangat keji, tapi dia tetap ibu mertuaku, ibu dari Arya. Aku dan Arya menjenguknya lagi. Kali ini Bu Ratna terlihat sangat kurus, matanya cekung, dan rambutnya rontok. Dia tidak lagi berteriak, hanya dia menatap kosong ke dinding. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, dia tidak merespons. Dia hanya terus-terusan bergumam, "Dingin, sangat dingin." Mereka datang, tiba-tiba. Dari arah jendela kamar Bu Ratna, ada hawa dingin yang luar biasa menusuk. Aku dan Arya langsung merinding. Kami bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata di ruangan itu. Bu Ratna tiba-tiba kejang. Badannya melengkung ke belakang, matanya melotot. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya udara dingin yang keluar dari mulutnya. Aku langsung meraih tangan Arya. Ketakutan. Aku bisa melihat bayangan samar di balik tubuh Bu Ratna. Bayangan hitam yang mencoba menarik sesuatu dari dirinya. Bu Ratna terus kejang, tubuhnya menegang, sampai akhirnya dia terbatuk-batuk dan dari mulutnya keluar gumpalan darah hitam pekat. Setelah itu, tubuhnya lemas,
matanya terpejam. Bu Ratna sudah tidak bernapas. Perawat yang ada di sana langsung panik, mencoba memberikan pertolongan pertama. Tapi semuanya sia-sia. Bu Ratna sudah meninggal. Di saat-saat terakhirnya, dia pergi dengan tatapan ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengambil jiwanya. Kami berdua syok. Aku tahu ini adalah balasan dari entitas itu. Bu Ratna memang sudah menumbalkan banyak orang. Dan sekarang, dia sendiri yang ditumbalkan. Perjanjian darah itu akhirnya menagihnya. Aku nggak tahu harus merasa lega atau sedih. Lega karena teror ini akhirnya berakhir. Tapi sedih karena harus kehilangan Bu Ratna dengan cara yang mengerikan. Setelah pemakaman Bu Ratna, kami sekeluarga kembali ke rumah baru kami. Aku berharap semua sudah selesai. Aku berharap kami bisa hidup tenang. Tapi bayangan kejadian itu masih terus menghantui. Aku sering kebangun tengah malam, dengar suara bisikan-bisikan, atau mencium bau amis yang samar. Anak-anak juga masih sering terlihat murung. Budi, suatu malam, tiba-tiba dia datang ke kamarku, dan Arya, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Bunda, ayah, nenek datang lagi, bisiknya. Aku langsung panik. Nenek siapa, nak? Nenek Ratna. Budi menggeleng. Bukan, Bunda, nenek yang itu. Nenek yang serem. Dia bilang dia akan kembali untuk mengambil sisanya. Jantungku langsung mencelos. Sisa? Apa maksudnya sisa? Arya langsung memeluk Budi erat-erat. Nggak ada apa-apa, nak. Itu cuma mimpi buruk. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Itu adalah peringatan. Entitas itu, dia masih ada. Dia belum sepenuhnya pergi. Atau mungkin dia telah meninggalkan penerusnya, pewaris perjanjian darah. Aku nggak tahu lagi harus percaya pada siapa, atau harus mencari pertolongan kemana. Ketakutan itu selalu ada, dan aku tahu ini belum berakhir.